Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulurku semuanya. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang selalu dukung channel saya ini, selalu dukung dan selalu mensupport channel saya ini agar channel ini selalu berkembang. Terima kasih banyak ya. Semoga amal kebaikan teman-teman semuanya selalu Allah gantikan ya. Allah gantikan dengan amal kebaikan. Amin. Oke, teman-teman. Di sini saya akan sedikit menjelaskan ya, menjelaskan soal power ampli yang telah didasari dengan suatu perhitungan yang ada di channel ini atau yang kami pelajari semuanya gitu ya, atau yang kita pelajari semuanya. Jadi banyak sekali keuntungannya ya apabila kita menerapkan cara perhitungan ini. Jadi beberapa keuntungan yaitu teman-teman akan tidak khawatir lagi ya. Karena apa? Karena kalau misalkan kita sudah paham rumus perhitungan ini, kita di saat tampil ada hajatan maupun apa, sound system kita disewa, kita sudah tidak khawatir akan speaker kita itu terbakar ya teman-teman ya. Kita tidak akan khawatir lagi akan speaker kita terbakar. Kita pun tidak khawatir lagi akan rusaknya transistor final yang ada dalam power ampli kita. Itu semuanya insya Allah aman ya. Makanya sangat disarankan sekali untuk teman-teman semuanya untuk bisa memahami cara perhitungan yang dipelajari di channel YouTube ini. Semuanya insya Allah tidak ada yang namanya hoak-hoak dan lain-lain, itu semuanya tidak ada ya. Semuanya real, sudah dipraktekkan. Kalau misalkan teman-teman buat ternyata tidak seperti yang hasil dipraktekkan yang ada di channel YouTube ini, berarti teman-teman masih kurang baik mensimak-simaknya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman benar-benar simaknya baik-baik, maka hasilnya akan sama seperti itu ya. Oke, untuk teman-teman semuanya di sini saya akan sedikit membagikan ya video hasil untuk cek sound ya, hasil cek sound menggunakan rumus itu tadi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita sudah menggunakan rumus ya, insya Allah yang saya bilang tadi, speaker akan aman, transistor final pun akan aman ya. Jadi kita bisa menyesuaikan PSU terhadap driver yang kita gunakan dan driver final terhadap beban yang kita gunakan. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi di dalam cek sound yang ada di akhir kata-kata saya terakhir nanti, itu adalah cek sound untuk spesifikasi power amplinya, yaitu power ampli di situ power ampli dengan trafo 5 ampere ya teman-teman ya, 5 ampere. Jadi bukan 5 ampere bansi tapi 5 ampere ya, 5 ampere asli lah seperti itu ya. 5 ampere dengan voltase yang digunakan yaitu 20 volt AC ya teman-teman ya, 20 volt AC. Setelah itu untuk dioda yang digunakan yaitu dioda 35 ampere ya teman-teman. Karena yang ada itu 35 ampere, maka digunakan 35 ampere. Loh Mas, seharusnya kan 5 ampere kali 3 15 ampere aja cukup. Kok sampai 35 Mas? Jadi nggak apa-apa ya teman-teman, kalau misalkan mau dikasih 35 ampere pun nggak apa-apa. Itu lebih baik ya teman-teman ya. Yang nggak baik itu kalau misalkan trafo 5 ampere dikasih dioda 2 ampere atau 3 ampere, itu nggak baik ya teman-teman. Jadi untuk sistem penyearahannya itu nggak sempurna seperti itu ya teman-teman. Jadi semakin besar dioda maka akan semakin baik sistem penyearahan dari dioda itu tadi. Oke teman-teman, terus selanjutnya dioda sudah ya. Untuk elko-nya itu elko 50 volt DC 10.000 UF kali 2 ya teman-teman ya, 10.000 UF kali 2. Dan juga itu dibulatkan ya teman-teman ke 10.000 UF kali 2 ya. Terus setelah itu untuk driver di sini menggunakan driver OCL 150 watt ya teman-teman ya. OCL 150 watt. Dan kenapa kok menggunakan driver OCL 150 watt? Ya karena suplai dari tap trafo hanya 20 volt AC. Seperti itu ya. Jadi enggak kita menggunakan driver yang kapasitasnya tegangan tinggi, enggak, karena suplainya aja cuma 20 volt AC. Seperti itu ya. Jadi kita harus bisa untuk menyesuaikan itu semua. Penting sekali untuk kita pahami ya untuk hal-hal yang seperti itu.
Terus selanjutnya driver sudah, kita masuk ke transistor final. Dari segi perhitungan 5 ampere 20 volt AC itu ketemu nilai dan kita bagi nilai daya ya. Setelah itu kita bagi daya final. Setelah itu ketemunya 3,3 ya teman-teman ya. 3,3 dan di apa namanya? Dibulatkan menjadi 4 set ya teman-teman ya. Jadi 4 set setelah hasil pembulatan, 4 set itu adalah 4 set hasil keseluruhan ya teman-teman ya. Keseluruhan, tinggal kita sebagai yang mengaplikasikannya terhadap beban yang kita punya, tinggal kita bagi aja mau dibuat berapa driver sesuaikan dengan beban. Nah, di dalam video ini dibuat 2 driver atau stereo ya teman-teman ya. Jadi per mononya 2 set final TIP 2055 dan 3055. Nah, seperti itu ya. Kenapa sih Mas kok pakai TIP? Ya karena tegangannya itu cuma 20 volt AC loh Mas. Jadi nggak tinggi-tinggi. Kenapa kita harus menggunakan yang transistor final, misalkan Toshiba, misalkan Sanken? Kenapa? Sedangkan suplainya hanya rendah. Nah, kalau misalkan itu sampai kita kasih Sanken misalkan, ya jelas itu masih kedodoran ya teman-teman ya. Karena suplai Sanken itu nggak 20 volt AC. Tentunya di atas 20 volt AC. Nah, seperti itu ya. Terus selanjutnya beban speakernya dikasih berapa Mas? Nah, jadi per mono beban speaker itu dikasih 400 watt kali 2 ya teman-teman ya. 400 watt kali 2 dan juga channel R itu 400 watt kali 2 dan channel L itu 400 watt kali 2. Ya, mungkin teman-teman yang sudah memahami perhitungannya atau teman-teman yang masih ingin belajar bisa dioret-oret ya di buku. Oh, ketemunya segini, ketemunya segini. Nah, seperti itu bisa ya. Jadi contoh soal sudah banyak sekali ya. Jadi contoh soal yang 18 volt AC sudah ada, contoh soal 5 ampere yang 25 volt AC sudah ada, contoh soal yang 5 ampere 32 volt AC sudah ada ya. Yang 3 ampere 18 volt AC sudah ada ya. Itu semua sudah ada. Jadi tinggal teman-teman coba-coba aja di oret-oret kalau misalkan teman-teman ingin belajar seperti itu ya. Jadi untuk hasil videonya ini akan saya perlihatkan ya seperti apa sih hasil videonya. Nah, jadi hasil videonya seperti ini ya. Jadi untuk pengecekan di sini video pertama itu video yang di cek soundnya, yaitu speakernya ada di luar ya teman-teman ya. Speakernya kita taruh di luar, dan yang kedua yaitu speakernya kita taruh di dalam seperti itu. Jadi yang pertama itu yang di luar sangat jelas ya insya Allah untuk teman-teman semuanya. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Silahkan teman-teman simak lagi ya. Monggo silahkan simak videonya. Semoga menjadikan suatu inspirasi buat teman-teman semuanya dan menjadikan suatu semangat untuk teman-teman belajar perhitungan-perhitungan yang ada di channel YouTube ini ya. Karena kalau misalkan teman-teman mempraktekkan ya insya Allah ada timbul rasa kepuasan ya. Tapi ya harus benar-benar ya mempraktekannya, jangan setengah-setengah, harus full, dalam artian semuanya dipelajari lah seperti itu ya. Dasar-dasarnya dan juga ACC-nya juga sangat penting ya teman-teman. ACC itu harus dipelajari dan dipraktekkan ya teman-teman. Kalau nggak dipraktekkan ya nanti nggak mendapatkan hasil yang sesuai. Oke teman-teman. Aduh, kayaknya udah kepanjangan ceritanya ya. Oke, langsung lanjut aja kita ke videonya ya teman-teman ya. Oke, ini dia videonya teman-teman.
Sedulur-sedulur semuanya, jadi itu tadi ya untuk cek soundnya sudah sedulur atau teman-teman semuanya saksikan bersama-sama untuk hasil cek soundnya ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan rumus dasar itu tadi, tentunya kita akan mendapatkan suatu hasil yang baik ya, hasil yang baik yang mungkin dapat kita dengarkan seperti itu ya. Mungkin kalau mungkin ada suara guru 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 itu suara bass ya teman-teman ya. Karena ada beberapa HP atau handphone yang bisa menerima nada low atau sub, dan ada juga yang nggak bisa secara maksimal menerima nada low atau sub ya. Jadi ya seperti itu suaranya gitu. Jadi semoga bisa menjadikan ya, semoga dapat menjadikan suatu inspirasi untuk teman-teman semuanya, bahwasanya kalau misalkan kita belajar rumus ini tentunya kita akan mendapatkan suatu keamanan dan kenyamanan pada rangkaian power ampli kita dan juga pada speaker kita itu tadi ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Pokoknya jangan lupa dukung terus channel saya ini. Jangan sampai kelewatan ya untuk video-video barunya. Dan semoga nanti teman-teman dapat menerapkan semua yang saya pelajari di channel YouTube ini ya. Jadi semoga nanti teman-teman bisa menerapkan. Oke teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada salah kata mohon untuk dikoreksi oleh teman-teman semuanya, dan boleh teman-teman tulis di kolom komentar kalau misalkan ada salah saya pengucapan seperti itu. Oke, itu teman-teman semuanya, dukung terus channel saya ya supaya channel saya terus berkembang, terus dapat mendapatkan konten-konten baru ya, seperti itu. Dengan caranya dukungan itu tadi yang ngebuat saya lebih semangat lagi membuat konten-konten baru. Oke, untuk teman-teman semuanya, dengan cara teman-teman dukung dengan cara subscribe, like, dan juga share ke teman-teman yang lainnya ya. Apabila cara perhitungan yang saya pelajari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Pokoknya tetap semangat belajar ya, jangan patah semangat. Karena semua itu butuh pengorbanan ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kita baru belajar sedikit udah ruwet, udah mumet ya, tentu disitulah letaknya kita sulit untuk memahami ya. Jadi dianggaplah semua itu mudah agar kita pun mempelajarinya itu mudah, seperti itu ya. Karena proses pembelajaran itu nggak sehari dua hari langsung paham gitu, enggak ya. Jadi membutuhkan proses, mungkin bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu lah, seterusnya lah, sampai ya memang benar-benar teman-teman semuanya memahami ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya sudah paham, sangat gampang sekali untuk kita bisa menentukan, yaitu menentukan dari PSU, driver, ke beban, semuanya sangat mudah sekali ya teman-teman. Semoga menjadikan inspirasi untuk teman-teman semuanya. Mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.